Oke, baik. Lanjut lagi di episode ketiga, bentuk akar dan operasi penjumlahan dan pengurangan. Gitu ya. Ini lanjutan dari episode 2 kemarin. Terakhir udah bahas di sifat operasi bilangan berpangkat. Nah, sekarang lanjut ke bentuk akar. Dimulai dari bilangan berpangkat dulu ya, 1 kuadrat ini kan 1 ya. 2 kuadrat sama dengan 4 gitu, 3 kuadrat sama dengan 9, 4 kuadrat 16, 5 kuadrat 25, 6 kuadrat 36, 7 kuadrat 49, 8 kuadrat 64, 9 kuadrat 81, 10 kuadrat 100. Dilanjut 11 kuadrat 121, 12 kuadrat 144, 13 kuadrat 169, terus 14 kuadrat 196, 15 kuadrat 225, 16 kuadrat 256, 17 kuadrat 289, 18 kuadrat 324, 19 kuadrat 361, 20 kuadrat 400. Oke, ini yang jadi lanjutan, yaitu bilangan kuadrat ya 1 sampai 20. Sebenarnya ini bisa digunakan untuk nantinya pas operasi akar gitu ya. Kayak misalnya gini, akar kuadrat dari 4. Maka cari bilangan yang di sini yang kalau dikuadratkan hasilnya 4, tentunya udah ada kelihatan ini ya. Jadi akar 4 kalian bisa ambil kesimpulan ini hasilnya 2. Terus kalau misalkan akar 169, cari di sini 169, oh ini dari 13 kuadrat, berarti akar dari 169 itu 13 dan seterusnya gitu ya. Tapi kalau misalkan kita cari akar 5 gitu, ternyata di sini tidak ada bilangan kuadrat yang hasilnya tuh jadi 5 gitu ya. Mungkin ada tapi nggak bulat gitu. Jadi ini hasilnya ya mungkin berupa pecahan desimal gitu ya. Terus ada kayak akar 3, misalkan akar 2, akar 11 dan seterusnya gitu ya. Dan ini bentuk-bentuk akar yang tidak ada hasil bulatnya, ini sebutnya ya bentuk akar gitu ya. Sorry, tadi bukan bentuk-bentuk akar ya maksudnya. Di sini tuh model-model begini ya, akar 5, akar 3, akar 2, ini sebutnya bentuk akar karena kalau misalkan kita cari atau tarik akarnya itu tidak menghasilkan bilangan bulat seperti yang ini. Kalau ini bukan masuk ke kategori bentuk akar ya, ini bukan bentuk akar gitu ya. Jadi kalian bisa bedain mana yang bentuk akar, mana yang bukan. Mungkin kalau misalkan perlu dikasih ya pemanasan awal, apakah akar dari 49 ini bentuk akar? Ternyata bukan ya, karena 49 itu hasilnya 7, ada di tabel inilah ya, katakanlah begitu. Jadi hasilnya bulat. Apakah akar 54 ini bentuk akar atau bukan? Cari 54 di sini ternyata nggak ada ya, berarti ini bentuk akar. Nah, gitulah maksudnya kurang lebih ya. Jadi yang akan kita bahas di episode 3 ini ngomongin tentang bentuk akar dan mungkin termasuk ini juga ya, operasi penjumlahan dan pengurangan. Kita lanjut ke kasus operasi penjumlahan dan pengurangan. Ini kalian bisa catat di buku tulis kalian atau catatan kalian karena ini juga perlu untuk jadi hafalan selain dari perkalian 1 sampai 10 ya. Oke, kita lanjut ke contoh kasus operasi penjumlahan dan pengurangan bentuk akar. Oke, oke, tulisin di sini beberapa contoh kasusnya dulu gitu ya. Misalnya 2 akar 3 tambah 5 akar 3, terus 6 akar 2 dikurangi 3 akar 2, 2 akar 3
dikurangi 5 akar 3. 5 akar 2 tambah 3 akar 3. Terus 4 akar 2 dikurangi 3 akar 3 tambah 8 akar 2 tambah akar 3. Nah, misalkan gini ya. Kita coba selesaikan kasus-kasus yang ini. Bagaimana syarat untuk operasi penjumlahan pengurangan di bentuk akar gitu ya. Kita lihat kasus yang pertama dulu nih, 2 akar 3 tambah 5 akar 3. Kalian bisa ingat lagi konsep atau prinsip penjumlahan pada bentuk aljabar gitu ya. Contohnya kayak 3x tambah 2x misalkan. Ini satu suku ya. Kenapa dibilang satu suku sejenis? Suku yang sejenis itu maksudnya adalah si variabelnya sama lah, karena kayak gitu ya, sama. Ini sama-sama x gitu ya. Ini sama-sama x. Maka kalian cukup kalau misalkan mau dijumlahkan, cukup jumlahkan angka depannya aja ya. 3 tambah 2 ini jadi 5, terus kemudian x-nya tambahkan di belakangnya atau ditempelkan lah gitu ya. Terus kayak misalnya 3x tambah dikurangi 5x gitu ya. Ini jadi gimana? Ya 3 dikurangi 5 ya, karena si x yang udah sama atau variabelnya udah sama ya, jadi negatif 2x gitu ya. Kalau misalkan ada x tambah 3x gitu ya, ini kan 1 ya. Kalau nggak ada ditulis angkanya depannya tuh, ini angkanya 1 tambah 3 jadi 4x dan seterusnya gitu ya. Kalau misalkan ada huruf yang beda, misalkan 2y tambah 3x, ya ini tidak bisa dipaksain jadi 5x ya atau yx gitu ya, salah. Jadi ya sudah aja kayak gini, tidak bisa dipaksain jadi dijumlahkan gitu ya. Jadi tetap bentuknya kayak gini. Ini juga akan kita gunakan konsepnya nanti di operasi pada bentuk akar gitu ya. Ini hapus dulu lah ya. Itu untuk selingan aja. Coba kita ke yang pertama. Jadi yang pertama dicek adalah si bentuk akarnya sama atau enggak. Kalau misalkan ininya sama, kalau sama, maka kalian cukup jumlahkan angka di depannya aja. Ini 2 sama 5 ya. Jadi tambahin aja angka yang depannya, 2 tambah 5 ya berarti jadi 7. Akar 3-nya tuliskan lagi. Jadi tidak usah diapa-apain ya, akar 3-nya hanya tempelan aja. Sama kayak tadi kasus yang X-nya gitu ya. Begitu juga untuk yang pengurangan nih, cek dulu ini sama ternyata ya. Ini sama, kalau udah sama tinggal operasiin angka depannya aja. 6 dikurangi 3 jadinya 3 akar 2 gitu ya. Ini juga sama nih, akar 3 sama-sama akar 3 ya. 2 dikurangi 5 ya berarti jadi negatif 3 akar 3. Gimana kalau misalkan ini beda? Ya sudah, ini gak usah diapa-apain ya. Jadi ya tulis lagi aja lah ini. Tambah 3 akar 3 ya, beres gitu ya. Jadi nggak bisa dipaksain jadi 5 tambah 3 8 akar 5, salah gitu ya, tidak bisa kayak gitu. Untuk yang kasus terakhir 4 akar 2 dikurangi 3 akar 3 tambah 8 akar 2 tambah akar 3. Nah, ini kalian harus kelompokkan dulu kalau misalkan untuk lebih mudahnya gitu ya. Kita kelompokinnya akar 2 dengan akar 2 kan yang samanya, terus ini akar 3 sama akar 3. Kita tulis dulu, terus ulang ya, 4 akar 2 yang ini. Kemudian dengan yang ini kan ya, lihat di depan 8 akar 2 itu tanda apa? Oh, penjumlahannya, berarti di sini tambah 8 akar 2. Terus yang kita mau nulis ini nih, di depan ini tandanya apa? Oh, pengurangan, berarti jadi pengurangan. Kurang 3 akar 3 sama yang ini kan ya. Di depannya apa nih? Oh, penjumlahan, jadi tambah akar 3 gitu. Setelah dikelompokin begini kan jadi langsung aja ya, 4 tambah 8 jadi 12 akar 2. Negatif 3 tambah ini nggak ada apa-apanya. Kalau nggak ada angka di depannya, ini anggapnya 1 ya. Negatif 3 tambah 1 berarti jadi negatif 2 akar 3. Ini nggak bisa dipaksain lagi ya, jadi udah selesai sampai sini. Kurang lebih kayak gitu ya untuk yang kasus sederhana di operasi penjumlahan dan pengurangan bentuk akar. Kesimpulannya, harus dipastiin dulu atau dicek dulu bentuk akarnya sama atau enggak. Kalau misalkan sama, kalian operasiin angka depannya aja.
ya. Kalau misalkan beda, maka tidak usah diapa-apain, jadi udah gitu aja gitu ya. Sip. Ada kasus yang lain. Kasus lain. Nah, contohnya ini nih. Pakai warna biru nih ya. Akar 12 tambah 5 akar 3. Secara sekilas ini nggak bisa diapa-apain, ya udah Pak tulisin lagi aja. Tapi ada beberapa kasus yang kita bisa manipulasi supaya bentuk akarnya sama. Gimana caranya gitu ya? Ada ketentuan kayak gini. Jadi kalau misalkan ada bentuk akar A kali B gitu ya, itu kalian bisa pecahkan atau dikeluarkan jadi kayak gini nih ya, dengan syarat A dan B nya itu positif ya, lebih besar dari 0. Maksudnya gimana? Kita lihat di contoh kasus ini nih ya. 12 ini kan perkalian dari 4 sama 3 kan ya. Yang ini kita tulis ulang gitu ya. Ini 5 akar 3. Nah, karena ada sifat ini tadi ya, 4 sama 3 kan positif ya, memenuhi ini. Jadi kita bisa pisahkan akarnya. Ini akar 4, ini akar 3 gitu ya. Tambah 5 akar 3. Ini kali ya. Nah, sekarang kebetulan si akar 4-nya kan bisa ditarik akar yang di tabel tadi ya, di daftar bilangan kuadrat. Akar 4 kan 2 ya. Jadi 2 nempel sama 3 di sini nih. Tambah 5 akar 3. Jadi di sini bentuk akarnya udah sama nih, akar sama-sama akar 3 ya, sudah tinggal jumlahin aja angka depannya ya, 2 tambah 5 berarti jadi 7 akar 3, selesai gitu ya. Jadi ada kasus tertentu yang bisa kita manipulasi supaya bentuk akarnya jadi sama dan bisa dioperasiin gitu ya, operasi penyembelahan maksudnya, penyembelahan atau pengulangan. Pertanyaan mungkin muncul pas tadi, kenapa kok 4 sama 3? Kan perkalian 12 juga kan bisa jadi akar 6 dan 2 Pak gitu ya. Kita lihat lagi. Kalau misalkan tadi diambilnya 6 sama 2 gitu ya. Akar 6 sama akar 2. Ini masing-masing angka nggak ada yang bisa ditarik akarnya. Akar 6 nggak ada gitu ya. Nggak ada hasil bulatnya. Akar 2 juga nggak ada gitu ya. Jadi nggak bisa ini untuk kita gunakan di dalam manipulasi kayak ini. Kalau tadi 4 sama 3 kan si angka 4-nya bisa ditarik akarnya jadi 2 gitu ya. Makanya tadi kenapa 6 sama 2 kita nggak pakai gitu ya. Meskipun hasilnya juga sama-sama 12. Kasus lainnya coba ya. Akar 8 tambah akar 2 dikurangi 2 akar 18. Misalkan ini nih, sama dengannya kalau kita taruh di bawah aja. Oke, 8 ini kan perkalian dari 4 sama 2 kan ya. Tambah ini akar 2 gitu ya. Dikurangi 18 ini perkalian dari 9 sama 2 kan ya. Kenapa pilihnya 9 sama 2 enggak 6 sama 3 sama-sama 18 kan ya. Ingat lagi, di salah satu bilangan yang bisa ditarik jadi akar bulat ya, ini 9 kan bisa ya nanti diakarkan jadi 3 kan ya. Nah ini kita pisahin dulu lah, akar 4 akar 2 ya, sesuai dengan sifat yang ini nih. Ini akar 2 dikurangi 2 akar 9 akar 2. Akar 4 ini kan jadi 2 ya, 2 akar 2 ini tetap dikurangi 2 kali ini akar 9 3 nih ya. Ini kali ini ya. Akar 2 nempel. Ini sama ini kan udah sama nih. Ini nggak ada angkanya, ini anggap 1 berarti ya, 2 tambah 1 jadi 3 akar 2 kan. Dikurangi 2 kali 3 6. Nah, udah sama nih. Sama-sama akar 2 jadinya 3 dikurangi 6 negatif 3 akar 2. Gitu ya, ini untuk kasus yang penjumlahan dan pengurangan bentuk akar.
Nah, kalian tinggal sekreatif mungkin cari kalau misalkan bentuknya beda begini, gimana caranya supaya jadi sama bentuk akarnya sehingga bisa dioperasi penyimpanan dan pengurangan. Gitu aja di episode 3, tinggal lanjut ke hiburan Sugro ketiga. Sampai ketemu di video selanjutnya.